Sudah doa? Kok saya yang khotbah, saya yang doa? Kita doa yuk. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Kami tidak kurang dengan suatu apapun, ini semua oleh karena kasih daripada Tuhan. Sebelum kami beraktivitas baik dalam pembelajaran, mahasiswa maupun para pelayan sebagai dosen, Tuhan pengurapan yang sama kepada kami. Dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berikan pengurapan, pencerahan, baik yang menyampaikan yang maupun yang mendengar. Sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita katakan amin. Ya, saya akan berbicara tentang tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan atau calon hamba Tuhan. Siapa yang merasa calon hamba Tuhan angkat tangan? Yang enggak calon hamba Tuhan turun tangan. Saya kan belum selesai bicara. Yang calon hamba Tuhan angkat tangan. Tidak usah turun tangan. Nah, itu bukan kesalahan saya. Kalau angkat tangan ada batasnya enggak? Ada. Ya silakan. Oh, berarti terbatas ya. Dasar atau tanggung jawab hamba Tuhan, calon hamba Tuhan. Modal utama adalah Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 19. Apa dikatakan di situ? Ini dasar, modal pertama harus kita miliki seperti ini. 1, 2, 3, silakan. Dengan segala Kisah Rasul 12 ayat 15. Kisah Rasul 12 ayat 15. 20. Memang tadi saya sampaikan. Ayat itu benar, saudara. Punya mata, punya telinga. Sulit mendengar. Astagfirullahaladzim. Ya subhanallah. Kisah Rasul pasal 20 ayat 19. Ini modal utama melayani Tuhan. Ya, ini modal utama. Oke, sudah berpegang, silakan. Dengan Saya nggak semua baca. Kalau semua baca pasar pindah. Buka itu masker. Silakan. Ayo. Gitarnya karung. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Ya. Dalam pelayanan itu aku banyak mencurahkan air mata, mencucurkan air mata, dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, calon hamba Tuhan dan hamba Tuhan tentunya. Modal utama pribadi seorang hamba Tuhan itu, Paulus katakan, dengan segala rendah hati aku melayani. Modalnya apa? Rendah hati itu apa? Lawannya rendah hati? Saya tanya, rendah hati itu apa? Apa rendah? Rendah hati itu mau direndahkan. sampai tidak ada yang berani. Itu ya? Ternyata gak ganteng loh. Buat saya loh ya. Kalau buat dia belum tentu. Pasti lo ganteng kan gitu. Lalu dia diam, dia rendah, tapi dia ngumpat, gile loh. Jadi rendah hati itu mau direndahkan. Rendah hati apa aja, dia nggak mau pusing. Itu rendah hati. Ya. Jadi modal utama untuk melayani Tuhan adalah apa? Tugas dan tanggung jawab hamba Tuhan adalah yang pertama tugasnya. Tugas itu kepercayaan. Kalau saya diberi tugas
kepada siapapun itu kepercayaan. Lebih-lebih Tuhan mana menugaskan kalian ini benar-benar kalian adalah orang kepercayaan. Katakan, aku orang kepercayaan. Ngomong sama siapa? Sebelahnya. Lihat wajahnya. Aku kepercayaan. Coba sekali lagi. Katakan begini. Selama di tempat ini kalian akan diuji, diproses sedemikian rupa lewat teman-teman kalian. Jadi tugas itu adalah kepercayaan. Kalau kita bicara tugas kepercayaan, tadi saya singgung, berarti kalian adalah orang-orang ini. Katakan, aku orang ini. Lu ngomong apa aja? Kayak ngomong, lu ngomong aja apa aja, Pak? Gua tetap pilihan Tuhan. Lu mau ngomong apa aja? Lu mau ngomong apa aja, gua pilihan Tuhan. Jelek-jelek begini, memang jelek. Perhatikan, tapi pilihan lu bisa sama jadi. Ingat yang kita bilang terus sendiri ya. Jadi selama kalian di tempat ini adalah orang-orang pilihan. Ingat. Lalu orang pilihan ini diberi tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Apa tanggung jawabnya? Melayani. Melayani apa? Melayani siapa? Begitu ya? Kalau saya kasih pertanyaan pusing. Jadi tanggung jawab kita melayani. Artinya begini, tanggung jawab seorang hamba Tuhan yang dipilih Tuhan adalah meneruskan firman yang beberapa ribu tahun yang lalu disampaikan para nabi, para rasul. Ya, hamba-hamba Tuhan yang terdahulu dipakai itu. Nah, sekarang regenerasi kalian dipakai Tuhan. Setuju? Setuju. Kita lihat, kalau kita ini adalah orang kepercayaan, perhatikan, tadi saya akan singgung bahwa kita ini disuruh untuk meneruskan tugas-tugas yang mulia. Apa tugasnya? Tugasnya adalah apa? Meneruskan firman, atau secara bahasa umum memberitakan firman. Kepada siapa? Memberitakan firman kepada siapa? Siapa saja. Ketemu topi putih, ya beritakan itu. Amin. Setuju? Setuju. Kalau gua nggak mau. Kenapa topi kok? Artinya itu orang-orang yang pakai topi putih. Setuju ya? Surat Kolose pasal pertama ayat 25 Paulus katakan dengan demikian. Perhatikan ungkapannya. Kolose pasal pertama, surat Kolose pasal pertama ayat 20 berkata apa? Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di Betul ya? Sesudah Kolose 1 ayat 25. Aku telah apa? menjadi pelayan Aku telah menjadi pelayan jemaat. Itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuh, kata lain dengan sepenuh hati. Jadi kita dipercaya untuk meneruskan firman, atau kata lain memberitakan Injil. Galatia pasal 2, surat Galatia pasal 2 ayat 7. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat,
sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi kita dipercayakan mewartakan, memberitakan Injil kepada siapapun. Nah, pertanyaan kan begini. Sebelum kita mewartakan, sebelum kita memberitakan Injil, mau tidak mau, kita juga dituntut untuk meyakini. Untuk meyakini apa? Injil atau firman. Secara umum firman. Harus kita yakini. Bagaimana kita mau mewartakan firman, memberitakan firman, sedangkan kita tidak yakin dengan firman. Kita harus bisa meyakinkan orang itu kan diawali dari pribadi kita yang yakin. Seperti Rasul Paulus berkata begini, surat Roma pasal pertama 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Perhatikan, surat Roma pasal pertama 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Secara umum aku mempunyai keyakinan pada firman. Karena Injil adalah kekuatan Allah, karena firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Paulus meyakinkan dirinya bahwa Injil kekuatan Allah, firman kekuatan Allah. Bahkan juga firman itu adalah kekuatan Allah yang luar biasa yang dapat menyelamatkan setiap orang. Yakin dulu. Mengapa Rasulullah yakin dengan Injil? Mengapa Paulus yakin dengan firman? Karena ayat 17 menjawab. Apa dikatakan? Sebab di dalamnya itu nyata. Apa? Sebab di dalam Alkitab secara umum itu nyata kebenaran Allah. Kalau bicara nyata berarti di luar Injil itu tidak nyata kebenaran itu. Yang setuju katakan apa? Amin. Sebagai seorang akademisi, kalau Alkitab berkata demikian, ungkapan Rasul Paulus berkata di dalam Injil itu nyata, kalau di luar Injil tidak nyata kebenaran. Apa buktinya? Udah selesai? Capek juga. Jin, saya tanya, Jin itu takutnya sama siapa? Mesin jahit. Hah? Mesin jahit. Mesin apa? Saya pernah dengar khotbah tiap hari. Kenapa Jin takut dengan mesin jahit? Karena yang kita pakai sehari pakai apa? Jinnya takut dengan tukang jahit. Takut dijahit. Jadi, saudara jadi kasih Tuhan. Kalau kita mau meyakinkan orang, kita harus lebih dahulu apa? Harus apa? Yakin. Ya, kita harus yakin kepada apa yang kita wartakan. Jangan sampai tidak begitu. Nah, untuk itu kita sebagai orang kepercayaan Tuhan meneruskan firman-Nya, awali dengan keyakinanmu kepada firman. Yang setuju katakan. Jangan sampai kau tidak percaya. Jelas ya? Dipercaya untuk mewartakan atau untuk meneruskan firman. Apa saja lah. Kan di sini tugas saya mengajar. Mengajar enak duduk. Makan roti. Itu dia. Jangan sampai setuju masih enak. Tapi jangan takut. Nanti kalau ketemu saya lagi jangan takut. Pasti dibaca darah. Amin. Kemuliaan. Kamu yang berdiri. Itu senang langsung senang juga. Ya tenang aja. Poin kedua, hamba Tuhan adalah seorang yang dipercaya menyampaikan rahasia Allah. Perhatikan baik. Seorang hamba Tuhan, poin kedua ya, adalah seorang yang dipercaya. Tadi dikata dipercaya menyampaikan apa? Firman. Ya, firman atau Injil. Firman secara umum, Injil adalah Injil, kan begitu. Nah, poin kedua, hamba Tuhan adalah seorang hamba yang dipercaya menyampaikan rahasia Allah. Ini penting, sangat penting. Dipercaya rahasia Allah. Coba kita lihat dulu
Surat Rasul Paulus kepada di Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4 kita lihat. Wah, ada tetangga tuh ya. Dia nggak puasa, mati kemarin. Kenapa? Keserten. Waduh, kasihan banget. Nggak tahu dia ngomong apa, sadar tahu-tahu kering di sini. Kasihan. Mudah-mudahan aku tidak mati. Atau bukan kering. Dasar nak minta enggak. Tapi tidak bilang bahasa aku ini. 1 Korintus pasal 4 ayat pertama berkata apa, saudara? Perhatikan, orang-orang muda perhatikan itu. Paulus katakan apa? Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan apa? Rahasia. Ternyata Allah punya rahasia. Yang dimaksud dengan rahasia Allah itu apa? Yang dimaksud dengan rahasia Allah itu apa? Bukannya firman, tapi masuk pada mendetail di sini. Surat Kolose menjawab pasal pertama ayat 27. Yang dimaksud dengan rahasia Allah ialah apa? Perhatikan. Surat Kolose pasal pertama ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan apa? Betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus. Kristus yang ada di tengah-tengah kamu. Perhatikan baik-baik kalimatnya. Kristus adalah pengharapan. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus adalah pengharapan setiap orang. Karena di dalam Kristus ada jaminan keselamatan. Anawatori anawal hak anawal hiyati la sa'adun illa labiyah. Ngerti? Gampang lagi ya. Sampai ayam tumbuh gigi. Karena tidak ngerti juga sampai terasa keras di sini. Wasyukurillah. Dipercaya rahasia Allah. Apa rahasia Allah? Ternyata Kristus. Dalam Kristus ada pengharapan. Dan Kristus adalah pengharapan setiap orang. Ini yang harus kita sampaikan. Kristus itu dari kata jauh bro. Kristus dari kata Kristus dari kata kraton. Kratos. Apa itu kratos? Apa? Kristus. Kalau saya jangan cuma nggak berani ngomong gini, karena kan mahasiswa. Apa? Kratos itu apa? Keras. Mikir apa sih? Perhatikan, kunci kata Kratos itu seorang yang diurapi. Seorang diurapi itu baru disebut Kratos. Nah, Kratos sebenarnya siapa? Apa? Iya, bicara tentang pengutusan. Tanya Pak Surya itu sadar. Bukan bidang saya, naik. Sampai di mana? Hah? Kratos. Hati atos semua, hatinya atos. Kan dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus. Ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus itu pengharapan setiap manusia. Setuju ya? Ya.
lewat kita wartakan itu. Coba kita lihat ke dalam. Surat 1 Petrus pasal pertama ayat 13. Kristus adalah pengharapan. Perhatian. Garis bawahi kata pengharapan. Kristus adalah pengharapan. Perhatikan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Kristus. Dan Kristus sudah memberikan suatu pernyataan dan menyatakan diri sudah. Jadi pengharapan kita adalah mengacu kepada kasih karunia, meletakkan pengharapan itu pada kasih karunia. Mengapa? Karena lewat surat Roma pasal 3 ayat 24, lewat kasih karunia itu oleh siapa? Oleh Kristus. Dan wujud bukti kasih karunia itulah kita diselamatkan. Bicara keselamatan lewat apa? Penebusan. Jadi saudara harus benar-benar mewartakan Kristus, dan Kristus adalah pengharapan. Kita lompat di dalam Mazmur pasal 130. Mazmur 130 ayat 7 berkata apa? Yang keras. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih dan Ia banyak kali mengadakan apa? Kebebasan. Jadi orang yang berharap kepada Tuhan itu bukan berbicara soal materi saja. Sakit penyakit bukan hanya itu. Kalau tolak ukurnya materi, keliru. Tolak ukurnya sakit penyakit, keliru. Karena dokter juga bisa menyembuhkan. Bukan itu duduk persoalannya sebenarnya. Kalau kita mengacu di dalam Mazmur pasal 137, mengapa kita berharap kepada Tuhan? Karena Ia mengadakan pembebasan. Apa yang dibebaskan? Tuhan atas kita. Dijawab oleh surat Titus pasal kedua ayat 13. Dibebaskan dari apa kita ini? Sehingga kita berharap terus menurut pada Tuhan, kepada Kristus. Titus 1, Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Apa dikatakan di situ? Dengan menantikan penggenapan pengharapan. Stop dulu. Pada saya bicara mati. Terima kasih. Aduh, kasih karunia betul. Iya. Ya memang kita berkata pada akhir zaman kasih sudah mulai tawar. Kalau mati matilah. Tapi di balik semua ada yang mengasihi. Ya, kan? Bukan kalian. Ya, nih. Jadi kita berharap pada Tuhan itu semata-mata Tuhan membebaskan. Dalam perjanjian belum jelas, tapi dalam perjanjian baru Titus pasal 2 ayat 13 berkata apa? Dengan menantikan penggenapan pengharapan itu. Jadi pengharapan itu ada kegenapannya yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. 14. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita. Kita berat pada Tuhan. Kristus membebaskan kita dari segala kejahatan. Dari segala kejahatan. Dan untuk apa? Memutuskan bagi dirinya suatu umat kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Kita berat pada Tuhan, tujuannya apa? Yang utama sebagai pelayan Tuhan, calon pelayan Tuhan, calon hamba Tuhan, calon pendekar. Ya kok pendekar? Pendeta. Karena ada pendeta. Ada nggak? Ada. Kalau sinode itu kalau mau besar, saya lihat, berat tuh.
berantem gitu ya. Kalau saya berdiri, stop. Yang mantan anak nakal ini yang ya kan? Nakal. 13 tahun saya di lembaga pemasyarakatan. Kasus apa? Suap. Tahu su? Disuapi mama. Bukan banyak kasus ya. Nakal, anak nakal. Ya. Saya kan dari Sempak. Ya. Nah, saudara, saya berharap pada Tuhan, lalu Tuhan membebaskan saya dari apa? Segala kejahatan. Kalau kita mau jujur, hati dan hatimu nggak ada yang baik. Betul? Meskipun kok dia begini, hati. Bahaya. Kalau semalam saya bilang, aku bisa lihat hati kalian. Saya bisa terawang kalian. Ngeri kali ini. Ya sekali-kali bikin ngeri. Loh benar. Aku bisa lihat menerawang kamu, aku bisa terawang kamu nih. Sini, maju Pak. Ayo Pak. Maju Pak. Nih, aku tahu hatimu nih. Kamu mau tak ajari tentang menerawang enggak? Kamu mau tak ajari tentang menerawang hati? Tapi jangan perempuan kau terawang. Tapi gak apa-apa juga. Demi masa depan. Mau diajari nggak? Ini bukan penyesat loh. Ayo kita belajar lihat hati. Kau lihat hatimu, kau lihat hati dia. Seperti ya. Meskipun dia ganas begini, wajahnya galak. Jangan kau lihat wajahnya, kau lihat hatinya. Mau? Ambil pisau. Saya sedang istighfar. Ayo kita lihat. Kita buka Markus pasal 7. Ya. Kita lihat hatinya dia. Setuju? Ayo kita rame-rame lihat hatinya. Aku udah lihat hatinya lagi, aku lihat wajahnya. Ayo udah ketemu? Markus pasal 7 ayat 21 berkata apa? Sebab apa? Sebab dari dalam, terus dari hati orang, yang orang angkat tangan, yang bukan orang keluar. Paham ya? Hati ya, lagi baca apa dikatakan? Pikiran jahat, lanjut. Berakul, pencurian, sambil lihat dia. Sambil lihat tabur. Itu hatinya nih, hatinya. Hatinya, apa lagi? Percabulan. Ayo, apa? Lagi. Membunuh apa? Suka menyakiti hati orang, membunuh nih. Benci tuh kan? Keserakahan. Serakah lo, wajan diambil semua diambil dia. Lanjut. Licik. Terus. Lanjut. Apa? Iri hati. Lanjut apa lagi? Hujat. Oh, sombong banget, masa kau sampai nomor 2? Ya kan? Saya suruh maju dia mau memakas. Lanjut apa? Dan semua hal-hal lanjut. Semua itu dari mana? dari hati. Katakan hatiku Tuhan. Berarti bahasa dia, hatiku Tuhan.
Aduh, itu dia. Sudah. Dia ada mau Raja Manis kan? Raja Manis, apalagi tersenyum. Nah, jelas ya. Jadi kita berharap kepada Tuhan itu tujuannya membebaskan kejahatan yang tersembunyi dalam hatimu dan hatimu. Supaya apakah udah bersih, kita dipercaya melayani. Kalau masih kotor, minta sama. Tidak ada yang baik, tidak ada yang benar. Semua telah menyelesaikan. Orang khotbah dibatasi, jam 8 aja bisa molor itu, sampai jam 10. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi, sebagai hamba Tuhan yang dapat dipercaya, berpengharapan kepada Tuhan, tujuan satu, membebaskan diri kita dari apa? Kejahatan. 3. Hamba Tuhan adalah seorang yang dapat dipercaya dan juga dapat dipercayai. Mengapa demikian? Karena ada juga hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Betul? Betul. Kata siapa? Oh, kata saya tidak berani sama begitu, dosa. Ada hamba Tuhan yang tidak bisa dipercaya. Kata siapa? Tidak mau. Itu namanya fitnah. Mari kita buka Ayub pasal 4 ayat 18. Jadi saya tidak mau menghakimi, tapi ada tertulis di sini. Ayub pasal 4 ayat 18. Apa dikatakan di situ? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya. Nah, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Tuh, kan? Banyak hamba Tuhan tidak bisa dipercayai. Loh, ibu gembala, ya Bro, ibu lahir di mana? Apa ibu melahirkan di mana? Kan kebenaran hamba itu 9 bulan. Iya Bro, di mana? Di Jerman. Kapan pulang? Kemarin lusa. Begitu masuk di pastori, anaknya keluar. Om Yusuf ya, iya. Aduh, mama hebat ya. Kenapa Om? Mama melahirkan adikmu di Jerman. Enggak Om. Di mana? Di Kauman. Ya, Jalan Kauman. Di situ ada klinik. Astagfirullah. Ngapain angkat diri? Betul? Bilang aja oh di sini Pak sudah selesai kan? Berarti apa? Tidak bisa dipercaya. Ya sudah, kita sampai di sini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, seorang hamba Tuhan itu karena kita adalah orang kepercayaan Tuhan, kita wajib bisa dipercaya kepada siapa? Mereka jemaat yang kita layani, teman rekan yang kita layani, kita benar-benar bisa dipercaya. Setuju? Paulus katakan, Paulus tegaskan dalam surat 1 Korintus pasal 4 itu, 1 Korintus pasal 4 dikatakan ayat 2, apa dikatakan? Perhatikan baik-baik. Apa dikatakan? Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Latar belakang kita beda, kita punya latar belakang kurang bagus, tidak ada masalah. Di dalam harus terjadi perubahan. Yang tadinya kita tidak bisa dipercaya, begitu masuk di duta Parisa, jadi hamba Tuhan. Di mana belajarnya? Duta Parisa. Namanya duta. Kemana menjadi berkat gak? Bisa dipercaya. Dipercaya dalam perkataan, dipercaya dalam tingkah laku, dipercaya dalam kasih, dipercaya dalam kesetiaan, dipercaya dalam kesungguhan. Kan 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi semuanya doa kami, kita semua
saling mendoakan. Kita kuat di dalam Tuhan karena kita orang kepercayaan, dan kita benar-benar menjadi orang kepercayaan. Kita juga dapat dipercaya. Setuju? Perkataan, tingkah laku. Dan semuanya bersumber dari mana? Sikap hatimu yang menyerahkan diri pada Tuhan untuk diperbaiki. Terus menerus kita minta diperbaiki. Setuju? Setuju ya? Jadi kesimpulannya adalah tanggung jawab hamba Tuhan, satu, dipercaya untuk memberitakan atau meneruskan firman-Nya. Dua, dipercaya untuk apa? Menyampaikan rahasia. Siapa rahasia Allah? Kristus. Yang ketiga apa? Dipercaya atau dapat dipercaya. Selamat berjuang, Tuhan menyertai. Kita tutup baca. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama hamba ya Bapa. Mereka adalah taruna muda, hamba-hambamu yang muda. Pakai mereka menjadi alat. Selama ditempa sedemikian rupa lewat firman-Mu, juga ditempa oleh satu sama lain. Karakter mereka ditempa. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan mereka. Tentu Tuhan tidak pernah salah memanggil mereka, memilih mereka. Karena hamba percaya mereka orang-orang muda, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Lewat mereka lah nama-Mu dipermuliakan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Selama pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Yang mereka perlukan, yang mereka butuhkan, Tuhan pasti menyediakannya. Terima kasih Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami ucap syukur, sekaligus kami alaskan. Yang percaya bersama kita katakan amin. Kita kembalikan atau langsung? Sudah makan.